Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada pembahasan al-istidlal ala isbati asma'illahi wa sifatihi minas sunnah. Bab tentang berdalil tentang penetapan nama-nama dan sifat Allah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita lewati penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan yang berkaitan dengan penetapan nama ataupun sifat Allah yang berdasarkan Al-Quranul Karim. Sekarang tentang sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faslun summa fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajibnya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu fasirul Quran. Karena as-sunnah al-hadis itu mentafsirkan Al-Quran. Wa tubayyinuhu, menerangkannya. Wa tadullu alaih, dan menunjukkan kepadanya. Wa tu'abbir anhu, dan menerangkan tentangnya. Dan ini yang sudah kita bahas, yaitu berkaitan dengan makanatus sunnah. Kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya seorang muslim muslimah wajib mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah, baik lewat Al-Quran atau lewat hadis Rasulullah SAW,
tentunya yang sahih. Ya, tidak harus ada ayatnya. Karena as-sunnah atau al-hadis yang sahih kedudukannya dalam masalah pendalilan itu satu tingkat. Ala inni utitul Quran wa mislahuma. Ketahuilah, aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran. Yaitu dari sisi sekali lagi, sebagai hujjah, sebagai dalil, itu sama. Maka tidak perlu ketika disampaikan hadis Rasul tentang suatu permasalahan, kemudian ditanyakan mana ayatnya. Sekali lagi, ini tidak benar, karena sekali lagi hadis itu hujjatun binafsihi, bisa menjadi dalil hujjah dengan sendirinya, dan itu pun yang dijelaskan oleh Al-Quran. Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini sudah kita lewati, nanti di murajaah lagi tentang kedudukan sunnah Rasul SAW, hadis Rasul SAW. Apalagi yang berkaitan dengan fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Di antaranya hadis itu bisa mendatangkan hukum yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Al-Qur'anu Al-Karim. Di antaranya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan lagi, dan ini pembahasan kita sekarang, wa ma wasafar rasulu bihi rabbuhu azza wa jalla, wa ma wasafar rasulu bihi rabbahu azza wa jalla minal ahadisis sahahi allati talaqaha ahlul ma'rifah bil qabuli wajabal imanu biha kadzalik. Dan apa yang disifatkan oleh Rasul dari sifat-sifat Allah, dari hadis-hadis yang sahih yang diterima, diambil oleh ahlul ma'rifah. Ma'rifah bukan tingkatan syariat hakikat, bukan. Ya, ahlul ma'rifah di sini ahlul hadis. Orang yang paham ilmu hadis yang diterima oleh ahlul hadis, maka wajib mengimaninya. Intinya bahwa apa yang Rasul kabarkan tentang sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis yang sahih menurut ulama ahli hadis wajib diterima meskipun tidak ada apa? Ayatnya. Paham? Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslimah iman had ahlus sunnah wal jamaah, terutama dalam al-aqidah. Kalau antum belajar manhaj ahlus sunnah fit talaqi, manhaj metode ahlus sunnah dalam belajar ilmu agama, dalam beragama, itu berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih, entah itu hadis mutawatir, hadis ahad, yang penting sahih. Tidak dibedakan, kalau mutawatir diterima dalam akidah, kalau ahad tidak diterima. Kalau misalnya ada dai atau ustadz mengatakan hadis ahad tidak bisa diterima dalam akidah, langsung katakan ini penyesat umat. Karena apa? Ini menyelisihi manhaj al-sunnah sepanjang masa, menyelisih Rasul, para sahabat. Rasul dahulu mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman sendirian untuk menyampaikan akidah. Falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Kata mereka, kalau rawinya itu sedikit, misalnya satu, nggak bisa diterima dalam akidah. Loh, ini Rasul mengutus siapa? Mu'ad bin Jabal sendirian. Berarti mereka menuduh Rasul apa? Tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, kalau ada yang mengatakan hadis ahad tidak bisa diterima dalam akidah, ini jelas sesat, menyesatkan. Makanya dalam kitab-kitab akidah salaf tidak dicantumkan kalau hadisnya mutawatir baru diterima. Kata para ulama, yang penting hadisnya sahih. Nanti akan disampaikan apa definisi hadis yang sahih. Kita baca syarahnya.
Qauluhu wa ma wasafa ila akhirih mubtada'un khabaruhu qaulu wajabal imanu biha kadzalik. Ini pembahasan segi nahwu. Ai kama yajibul iman bima wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'anil Karim li anna Nabi sallallahu kama wasafahu rabbuhu azza wa jalla bi qauli wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Intinya sebagaimana kita mengimani sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Coba sebutkan sifat Allah yang sudah kita pelajari berdasarkan ayat-ayat. Nah, sifat al-ulu, ketinggian. Sebutkan lagi. Jangan satu orang aja, dicicil satu-satu nggak apa-apa. Yang lain, sifat cinta, al-maji, Allah datang. Yang keempat, jangan nyontek. Al-ghadab, murka. Yang kelima, istiwa. Yang enam. Yang ketujuh, al-kalam. Yang kedelapan, sudah, al-maji sudah. Ar-ridha. Yang kesembilan, as-sam'u wal basar. Taib, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Taib itu sifat-sifat yang sudah kita pelajari yang dalilnya ada pada ayat-ayat Al-Quran. Maka kata Syekh, kalau kita telah mengimani semua sifat-sifat yang telah dicantumkan dalam Al-Quran itu sebagian, ya, bukannya 10, bukan hanya 7 atau 12 atau 20, tidak. Sifat Allah tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh, kalau kita mengimani sifat-sifat Allah yang tercantum dalam ayat Al-Quran, maka demikian pula wajib kita mengimani semua sifat-sifat Allah yang tercantum dalam hadis yang sahih. Karena Rasul seperti yang Allah sifatkan tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu wahyu dari Allah. Ayat Al-Quran, hadis Rasul yang sahih, dua-duanya wahyu dari Allah dan wajib kita untuk mengikutinya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasunna allati nataqa biha Rasul sallallahu wahyun minallah kama qala ta'ala wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. As-sunnah alias al-hadis yang Rasul telah sampaikan itu hakikatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah firmankan wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad al-kitab dan al-hikmah. Fal kitab huwal Quran wal hikmatu hiya sunnah. Kalau digandengkan Al-Quran dan al-hikmah, al-hikmah maknanya apa? As-sunnah. Al-Quran dan sunnah, as-sunnah maknanya al-hadis. Fayajibul iman bima warada fi sunnah. Maka wajib mengimani apa yang ada dalam sunnah Rasul, dalam hadis Rasul yang as-sahih. Dan itu sekali lagi juga atas perintah dari Al-Quranul Karim. Ya, Allah mengatakan tadi wa ma'atakum rasulu fakhudhu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim, ya, sebagai apa? Pemutus hukum. Dan kata ulama, hukum Allah, hukum Rasul bukan hanya masalah muamalah, masalah hudud, potong tangan, bahkan lebih dari itu. Di antara hukum Rasul tentang akidah, wajib berakidah seperti yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, fayajibul iman bima warada fi sunnah la siyama fi babil i'tiqad. Wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis beliau, terutama dalam masalah akidah. Cuma terkadang sebagian orang
Itu kalau berkaitan dengan hukum-hukum syariat seperti muamalah, jual beli. Oh, luar biasa kalau mempelajarinya, semangat. Belajar tentang masalah hadis-hadis masalah sholat puasa, luar biasa. Itu sudah apa? Mereka pasrah tunduk, nggak ada perasaan untuk apa? Menentangnya atau menyinyirinya. Itu kata para ulama. Ini bukan orang luar saja, bahkan yang dari dalam diri Ahlussunnah. Kalau masalah tadi, sekali lagi luar biasa semangatnya. Mereka sami'na wa sodakna, sami'na wa ata'na. Tapi kalau sudah masuk bab masalah ta'atu walil amr, bab masalah ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, tentang masalah menghormati pemimpin kaum muslimin, yang itu juga banyak disebutkan dalam hadis Rasul, dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Imarah. Kalau disebutkan masa itu, kayaknya apa? Masa pemimpin yang zalim dihormati. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kita bukan ngomong yang di luar memang demikian. Yang di dalam, naudzubillah min dzalik. Dan ini yang juga diucapkan oleh para masyayikh, yakni Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, Syekh Abdul Razak, mereka heran. Kenapa orang-orang itu kalau dibacakan hadis-hadis masalah akidah, terutama masalah ketaatan kepada pemimpin, kayaknya apa? Tidak terima. Kayaknya itu apa? Bukan hadis Rasulullah SAW. Kayaknya jangan dibacakan. Naudzubillah min dzalik. Bahkan sudah pernah kita sampaikan, ada yang mengatakan masa akidah cuma masalah pemimpin. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kemunduran, kemerosotan sebagian dari orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal sekali lagi hadis Rasul SAW wajib diterima dalam segala hal, terutama dalam masalah al-aqidah. Qala ta'ala wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian maka jauhilah. Lakin la budda fi qabulil hadis wal iman bihi min thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam menerima hadis dan mengimani hadis itu harus ditetapkan dulu sahihnya. Makanya kata para ulama, asbitil arsh sumangkush. Ada ungkapan asbitil arsh, kokohkan dulu bangunannya baru hiasi. Pernah enggak antum lihat rumah masih direnovasi, belum selesai renovasi juga dikasih cat, dikasih hiasan-hiasan? Tidak ada, dibetulkan dulu. Demikian pula rumah yang dibongkar total misalnya, nggak mungkin bisa dihiasi tanpa dikuatkan dulu. Demikian pula pembahasan masalah hadis, nggak usah dibahas syarahnya, tapi apa ujung-ujungnya, namun hadisnya dhaif, penonton kecewa. Paham? Sebutkan dulu hadisnya sahih, baru disyarah. Paham? Jangan disyarah panjang lebar. Akhirnya apa? Namun sayang hadisnya apa? Dhaif, tidak sahih. Apa faedahnya? Kecuali yang memang ada penguatnya yang lain. Nomor ini, kata ulama, asbitil arsu mangkus, kuatkan dulu bangunannya, baru apa? Hiasi. Demikian pula di sini. Sebelum jauh melangkah masalah hadis, syarahnya ini sebutkan dulu sahih atau tidaknya, terutama dalam masalah akidah. Walihada qala Syekh rahimallah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kita wajib mensifati Allah sesuai dengan yang disifatkan oleh Rasul, namun dengan syarat dari hadis yang sahih. Dan ungkapan-ungkapan ini banyak didapati dari para ulama salaf, bukan hanya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dari kitab-kitab akidah yang lain syaratnya hadisnya harus yang sahih. Wasihah jam'u sahih, ini secara bahasa sihah jamak dari sahih. Wal hadisus sahih, ini definisi hadis yang sahih. Ini sedikit sekelumit pembahasan tentang mustalah hadis.
ilmu tentang hadis, diantaranya apa definisi hadis yang sahih itu. Kata para ulama, mana qalahu rawin adlun tamud dabti an mislihi min ghairi syudzudin wala illatin. Hadis yang sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Nanti akan disampaikan lebih lanjut perinciannya. Ya, hadis yang sahih adalah hadis yang dinukil diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang kuat hafalannya, dari yang semisal dengannya, tanpa ada sudut keganjilan dan tanpa ada cacatnya. Maka kesimpulannya, fahuwa mashtama fi khamsatu syurut. Maka hadis yang sahih adalah hadis yang terpenuhi 5 syaratnya. Ya, ini kesimpulannya, hadis yang sahih adalah hadis yang terpenuhi 5 syaratnya. Apa saja? Yang pertama, adalatur ruwat, keadilan para perawinya. Apa keadilan di sini? Kata para ulama, yaitu perawi-perawi yang bertakwa, yang tidak dikenal akan kefasikannya, kedustaannya, ya, dan dia ada muru'ahnya. Muru'ah itu kalau keterjemahannya kurang lebih kewibawaannya. Bukan seperti misalnya ini contoh saja di zaman sekarang ini, kata Syekh Abdul Razak, ya. Muru'ah itu menjaga tadi kewibawaan. Contohnya, jangan sampai ada thalibul ilmi, ya. Ini kan banyak penjual dagangan di pasar itu, ya. Pulang dari kajian pada Isya, nenteng kitab, ya. Kemudian dia taruh di tas, tapi tangan kanannya pegang es krim, kanan sebelah kiri burger, paham? Sambil jalan di pasar, paham? Nah, ini kalau perawi hadis gak diterima, paham? Paham gak? Itu namanya muru'ah. Ya, ada khawaril muru'ah. Itu contohnya. Ya, perawi hadis itu harus dia adil dan dia punya muru'ah, yaitu tadi salah satu contohnya. Ya, orang yang gak punya muru'ah seperti tadi, paham ya? Baik. Itu adalah turwat. Yang kedua, dhabtuhum. Ini kuat hafalannya. Ya. Bisa dites tidak? Yang kuat hafalannya siapa di sini? Baik. Ya, mungkin kalau kita semuanya dhaif semua. Ini yang kedua, harus rawinya dhabtuhum, kuat hafalannya. Yang ketiga, ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Misalnya dari Imam Bukhari sampai ke Rasul SAW, yaitu misalnya Imam Bukhari dari nomor yang pertama, nyambung kedua, ketiga, keempat sampai kepada Rasul SAW, tidak ada terputusnya. Ini namanya bersambung. Jangan sampai nomor 1 lompat ke nomor 4 misalnya. Ini munqati, terputus. Paham? Nah, yang keempat, salamatu minal illah, selamatnya dari cacat. Ini salah satu ilmu yang paling istilahnya istimewa dalam ilmu hadis, ilmu illah, cacat dalam hadis. Ini hanya khubara, para ulama-ulama yang pakar hadis istilahnya, ya, yang tahu illah itu al hadis. Contoh ya, ini sekedar contoh sedikit. Di antara cacatnya hadis misalnya yang pernah kita baca, ada hadis, ya, riwayat siapa fulan sampai kepada rawi namanya Al-A'mash. Dari A'mash, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul. Kata para ulama, A'mash ini perawi memang hidup di zamannya Anas bin Malik. Paham? Tapi beliau tidak pernah mendengar hadis dari Anas bin Malik. Maka kalau ada hadis dari fulan, dari A'mash, dari Anas bin Malik, ini ada apa? Ada apa? Cacatnya apa? Cacatnya tadi, ya, lam yasbut as-sama min Anas bin Malik. Tidak pernah dia mendengar riwayat dari Anas bin
Malik. Beliau pernah melihat saja Anas bin Malik. Atau mungkin sejaman. Namun tidak pernah duduk di halaqah, di majelis Anas bin Malik. Tidak pernah mendengar riwayat dari Anas bin Malik. Paham? Paham enggak? Ya, cuma antum jangan setelah ini langsung neliti. Nah, belum apa-apa. Ya jauh sudah kita serahkan kepada ahlinya. Kemudian yang kelima, salamatu minasyudzud. Selamatnya hadis tersebut dari asyudzud, ya, kurang lebih keganjilan. Adanya apa asyad? Hadis syad itu hadis yang kata para ulama diriwayatkan oleh perawi yang thiqah namun menyelisihi yang lebih thiqah, lebih terpercaya. Misalnya sekedar misalnya rawi ini nilai ujian ini coba sekedar contoh ya, bukan betulan misalnya ukurannya itu nilai akademik, bukan ya. Misalnya ini nilai ulangannya cuma 7. Itu lulus ya, betul enggak? Ya. Namun ada yang lebih baik nilainya 9. Nah, yang nilainya 7 ini meriwayatkan hadis menyelisihi yang nilainya berapa? Paham? Kurang lebih demikian, itu namanya hadis yang ganjil. Rawi yang thiqah terpercaya namun menyelisihi yang lebih terpercaya lagi. Wallahu alam. Di antara contohnya kata sebagian para ulama hadis tentang idza intasaba asy-sya'ban fala tasum. Ini hadis riwayat Ashabus Sunan, Abu Daud dan seterusnya. Apabila telah tiba pertengahan bulan Sya'ban, jangan puasa, yaitu puasa sunnah di sini maksudnya. Paham? Jadi kalau sudah misalnya tanggal 15 Sya'ban, nggak boleh lagi ada puasa sunnah 16 atau 17 atau seterusnya. Paham? Ya, hadisnya riwayat tadi Ashabus Sunan. Namun dalam Sahih Bukhari Muslim ada hadis yang masyhur, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan kalian puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka maknanya tanggal 25 Sya'ban masih boleh tidak puasa. Bertentangan tidak dengan yang hadis pertama tadi? Meskipun memang ada pembicaraan yang luas, cuma ini salah satulah contohnya. Paham? Hadis ini riwayat Abu Dawud yang pertama tadi. Sedangkan yang kedua yang membolehkan puasa sampai tanggal 20, 7 misalnya bulan Sya'ban, itu riwayat Bukhari Muslim. Paham? Kalau diadu istilahnya kuat mana? Yaitu salah satu contohnya, kurang lebih demikian. Paham ya? Ya, cuma sekali lagi jangan coba-coba neliti padahal baru baru belajar sekarang ini. Nah, ini butuh puluhan tahun. Paham? Nah, bahkan yang kata ulama dokter keluaran hadis pun masih belum bisa untuk langsung meneliti, kecuali yang sudah punya pengalaman pakar dan seterusnya. Wallahu taala alam. Apalagi kita. Nah, ta'amasal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa qalu talaqa ahlul ma'rifah ay qabilaha wa akhadha biha ahlul ilmi bil hadis. Maka setiap hadis yang sahih wajib diterima, terutama dalam bab akidah, terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sekali lagi kita tahu itu sahih atau tidak, ya kita ikut para ulama ahli hadis. Di antaranya sudah kita ketahui Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Fala ibra bi ghairihim. Ya, maka tidak boleh kita mengikuti pendapat orang yang bukan ahli dalam masalah al-hadis. Itu tadi. Baru malam ini belajar definisi hadis sahih, sudah neliti. Oh, ini sahih, ini dhaif. Yang dhaif ente, paham? Nah, summa dzakara Syekh amsilatan mimma warada fi sunnah min sifatillah azza wa jalla. Ya, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memulai membahas hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Faqal, kita lanjutkan. Yang pertama, subutu an-nuzul al-ilahi ila sama'i dunya ala ma yaliku bi jalalillah. Tentang penetapan sifat turunnya Allah ke langit dunia sesuai dengan kebesarannya. Mana dalilnya?
Famin dalika mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, semisal sabda Rasul, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thulutsu al-lailil akhiru. Kata Rasul SAW, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir. Fayaqul, seraya berfirman, man yad'uni fa astajibalah, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Man yas'aluni fa u'tiyah, barang siapa meminta kepadaku, aku akan beri dia. Man yastaghfiruni fa aghfiralah, dan barang siapa memohonkan ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Muslim. Dan kata para ulama, hadis ini mutawatir, ya. Kalau ada yang mengatakan ini hadis ahad, dusta, ya. Para ulama menyatakan, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis ini mutawatir, banyak periwayatannya, bahkan dari kalangan sahabat saja kurang lebih ada 28 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, maka tidak ada kata-kata ini hadis ahad, tidak boleh terima dalam masalah akidah. Intinya jelas tadi, di awal hadis Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ila samai dunia, ke langit dunia. Maka Ahlussunnah menetapkan sesuai dengan dohirnya, tanpa menyerupakan dengan turunnya makhluk, tanpa membagaimanakan, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa menafikan atau mengingkari. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala, yanzilu rabbuna ay nuzulan yaliku bijalali. Turun Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu turun sesuai dengan kebesarannya. Sama dengan sifat-sifat yang lain. Allah punya sifat, ya, murka, sifat ridho, sifat cinta, sesuai dengan kebesarannya. Ya, karena ini adalah sifat Allah, sesuai dengan kebesaran Allah, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Ya, sifat Allah sesuai dengan kesempurnaannya, sifat makhluk sesuai dengan kekurangannya. Ya, tidak sama antara apa? Sifat Allah dengan sifat makhluk. Nu'minu bihi, kita wajib mengimaninya. Wala nusabbihu binuzulil makhluk, dan kita tidak menyerupakannya dengan turunnya makhluk. Li'annahu subhana laisa kamitslihi syai', karena Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, baik zatnya maupun apa? Sifatnya. Ila samai dunya, turun ke langit dunia, ai as-sam'u dunya min idhafatil mausuf ila sifatihi. Artinya langit yang dekat dengan dunia ini, karena langit ada 7 tingkat. Yang paling dekat dengan dunia, dengan kita, itulah sama ya ba ad-dunya. Haina yabqa thulutsu alil akhir, birafil akhiru sifatan li thuluts wa fi hadza ta'yinun li waqtin nuzul ilahi. Rasul menentukan turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, kata ulama, kalau kita mengetahui waktu sepertiga malam terakhir, ya kita ketahui dulu waktu maghrib jam berapa, waktu ya adzan subuh jam berapa. Ya kurang lebih kalau sekarang ini kurang lebih 11 jam. Betul enggak? Mulai dari 4:30 sampai 4:30 kurang lebih. Ya 4/4 kurang lebih 4:30. Paham? Berapa jam berarti? Betul ya, 11 jam. Nah, ya antum bagi 3, yang terakhir itu ketemu sepertiga malam apa? Ya kurang lebih jam 2 sampai apa mau tadi adzan subuh. Itu namanya sepertiga malam terakhir. Allah turun, kata Rasul, sepertiga malam terakhir. Qalu fa astajibalah bin nasbi ala jawabil istifham wa kadza fa utiya wa aghfiralah. Ini sekedar bacaannya aja. Wa syahid, inti dari hadis ini kata Syekh, anna fihi thubutal nuzul ilahi. Di dalamnya ada penetapan turunnya Allah ke langit dunia. Wa huwa min sifatil af'al, dan itu termasuk sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat yang berkaitan dengan apa? Kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak? Ya, Allah lah, bukan Allah fa'alul lima yurid. Wa fil hadis aidan itsbatul uluwi lillahi ta'ala. Kalau mau
Antum tulis ya, ini nomor pertama faedah dari hadis ini. Yang pertama, penetapan sifat turunnya Allah. Yang kedua, ini termasuk sifat fi'liyah bagi Allah. Yang ketiga, hadis ini menetapkan sifat ketinggian bagi Allah. Fa innan nuzul yakunu minal ulu. Karena namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah, menunjukkan Allah fil ulu. Ya. Wa fi arad ya alaman awal al hadis bi anna maknahu nuzulu rahmati au amrihi. Ini yang keberapa berarti? Keempat, faedah hadis ini bantahan atas orang-orang yang mentakwilkan hadis dengan mengatakan, oh yang turun itu adalah rahmatnya Allah. Padahal jelas Rasul yang paling fasih ucapannya mengatakan yanzilu rabbuna. Ya. Kata ulama, kalau itu kalian katakan yang turun rahmat Allah, seolah-olah Rasul tidak sanggup menjelaskan. Paham? Ya. Padahal sekali lagi ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dikatakan yang turun rahmat Allah, apakah rahmat Allah itu turun hanya sepertiga malam terakhir tok? Hah? Kalau rahmat Allah turun sepertiga malam terakhir tok, mati kita semua. Paham? Sekarang ini kalau nggak ada rahmat Allah, kita apa? Sudah. Rahimahumullah sudah. Paham? Ini yang menunjukkan kebatilan tafsir takwil tersebut. Kemudian kata ulama juga, kalau yang dikatakan turun rahmat Allah atau perintah Allah, apakah yang mengatakan siapa yang berdoa kepadaku itu rahmat Allah? Hah? Naudzubillah min dzalik. Yang mengatakan man yastaghfiruni, man yad'uni, man yas'aluni adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini sekali lagi ahlu takwil, mereka asbun, tidak apa? Ya, mikir kalau mentakwil. Fa innan nuzul yakunu minal ulu wa firat alaman awal al hadis bi anna ma'na nuzul rahmati au amrihi li anna al asal al haqiqah wa adamul hadf. Karena secara asal bahasa itu dipahami sesuai dengan hakikatnya tanpa ada yang dihapus. Maksudnya nggak ada kata-kata yanzilu rahmati rabbina, yanzilu rabbuna. Ya. Wa li annahu qal man yad'uni fa astajibalah. Fahal yuqal antakul rahmatu au amru hadal maqal. Ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau dikatakan yang turun rahmat Allah, yang turun perintah Allah, ya, apakah yang mengatakan siapa berdoa kepada aku, siapa yang mohon ampun kepada aku itu rahmat atau perintah Allah? Naudzubillah min dzalik, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Ya, lewat hadits qudsi. Wa fil hadis. Kemudian faedah yang berikutnya. Yang keberapa? Yang kelima, isbatul kalam lillah, penetapan sifat kalam bagi Allah. Man yad'uni fayaqul, ya, itu adalah apa? Penetapan sifat kalam bagi Allah. Haitsu ja'fi fayaqul akhiri. Kemudian yang berikutnya, wa fi isbatul i'ta wal ijabah wal maghfirah lillahi subhanahu. Di dalamnya ada penetapan sifat pemberian, ya, Allah mengabulkan, Allah mengampuni. Itu kalau mau dipisah-pisahkan jadi berapa? Hah? Makanya Syekh, ya, penulis kitab Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rasyid dalam kitabnya At-Tanbihat As-Saniyah Alal Aqidah Al-Wasitiyah yang diringkas oleh Syekh Shalih bin Fauzan menyebutkan mungkin sekitar 20 faedah dari apa? Hadis turunnya Allah ke langit dunia ini. Ya. Di antaranya ini. Kemudian wahya sifatu af'al. Allah memberi, Allah mengampuni, Allah mengabulkan, semuanya adalah sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini muttafaqun alaih bainal Bukhari wa Muslim. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Karena pembahasan ini ya mungkin agak sensitif menurut orang-orang yang tidak paham akidah manhaj ahlussunnah wal jamaah. Banyak yang mentakwil, yang nyinyiri hadis ini, terutama dengan kata-kata kan bumi itu apa? Terus berputar.
Ya, seperti gamelan terakhir Indonesia beda dengan yang di Arab Saudi dan seterusnya. Ya, maka apa yang muncul dalam benak mereka al-kaif. Bagaimana? Maka perlu kita sampaikan seperti yang sudah pernah kita isyaratkan, insya Allah pembahasan yang agak-agak sensitif ya menurut ahli bidah terutama, maka kita perlu kuatkan pembahasan ini dari kitab ya yang lebih klasik, lebih salaf, terutama dari kelompok mereka ini, dari ulama mereka, yaitu ulama madhab Asy-Syafi'i. Itu kitab At-Tauhid oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang bermadhab Syafi'i, murid dari muridnya Imam Syafi'i, dan beliau gurunya imam-imam ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu muridnya siapa? Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Ya. Dan juga agar mereka melek yang mengatakan ini bukan Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab pertama kali, namun sudah didahului oleh ulama-ulama jauh sebelum mereka. Di antaranya oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang hidup ya abad ke-4 Hijriah. Beliau wafat tahun 311 Hijriah. Ya, jauh ya. Sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apalagi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Ya, kalau mereka mengatakan yang mengatakan Allah turun ke langit dunia itu ya Wahabi, ya maka kita katakan ini Ibnu Khuzaimah juga Wahabi. Ya, Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i Al-Wahabi. Ya, karena beliau juga menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya dari ulama-ulama ahli sunnah. Kita bacakan ini yang sekali lagi cetakan Beirut. Ya, biar nggak dikatakan cetakan itu dalih orang yang bangkrut hujah, yaitu nggak punya dalil membantah. Wah, itu kitabnya palsu itu. Ya, dipalsukan oleh Wahabi. Taib yang palsu itu otaknya mereka. Taib, kita bacakan dari kitab At-Tauhid oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Ini di halaman 125. Taib. Kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 311 Hijriah. Dalam kitab beliau At-Tauhid halaman 125, babu dzikri akhbarin sabitatis sanad sahihatil qawam. Bab tentang penyebutan hadis-hadis yang sahih, yaitu tadi yang berkaitan dengan turunnya Allah ke langit dunia. Rawaha ulama oleh Hijaz wal Iraq. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh ulama Hijaz, Mekah, Madinah dan Irak. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu fi nuzulir Rabbi jalla wa ala ila samai dunya kulla laila. Ya, tentang turunnya Allah Rabb azza wa jalla ke langit dunia kulla laila, setiap malam. Kemudian kata Imam Ibnu Khuzaimah, nashhadu syahadata muqirrin bilisani. Kita bersaksi ya dengan persaksian orang yang mengikrarkan dengan lisannya, musaddiqin biqalbihi, dan membenarkan dengan hatinya, mustaiqinin bima fi hadil akhbar, dan yakin tentang kebenaran hadis-hadis ini, yaitu min dzikri nuzulir Rabb, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, min ghairi an yasifal kaifiyata, tanpa membagaimanakan. Ini harus betul-betul tanamkan sejak awal. Tetapkan Allah turun ke langit dunia, jangan membagaimanakan. Jangan pakai kata-kata bagaimana turun ke langit dunia, sedangkan bumi itu apa? Berputar terus, berbeda seperti kiamat terakhir. Sudah, ya, tutup kata-kata kaif, stop sudah. Ini kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kalau sudah masalah kaif dibuka, itu akhirnya apa? Mengingkari, menafikan sifat turunnya Allah ataupun mentakwil intinya. Itu karena apa? Bahaya at-takyif. Makanya sejak awal Imam Malik mengatakan al-kaifu majhul. Bagaimananya sifat Allah? Ya tidak yang tahu, sudah, jangan dibahas bagaimananya. Paham? Ya, bagaimana dikatakan Allah turun ke langit dunia? Katanya Allah istiwa. Ya, sudah, jangan mengatakan apa? Jangan bertanya kaif. Paham? Al-kaifu apa? Majhul. Tetapkan Allah
turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih yang mutawatir, tetapkan juga Allah istiwa di atas arsy. Dan kaif, ucapan pertanyaan bagaimana, ini munculnya dari apa? Menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Ya, bagaimana Allah turun ke langit dunia sepertiga sedangkan malam, seolah apa? Dikiaskan Allah dengan apa? Makhluk. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Khuzaimah tanpa membagaimanakan turunnya Allah. Li'anna nabiyyana al-Mustafa lam yasif lana kaifiyata nuzuli khaliqina ila samai dunya. Karena Rasul yang mengatakan hadis turunnya Allah tidak menjelaskan bagaimananya Allah itu turun. Ya. Wa a'lamana anau yanzil wallahu jalla wa ala lam yatruk wala nabiyyuhu alaihi salam bayana ma bil muslimin ilai hajah. Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan bagaimana dia turun ke langit dunia. Dan kita wajib meyakini nggak mungkin Allah meninggalkan penjelasan yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ketika Allah nggak menjelaskan bagaimananya turunnya dia ke langit dunia, Rasul juga nggak menjelaskan, maka stop, berhenti. Ya, apa yang Allah dan Rasulnya tidak mengatakannya, menjelaskannya. Cukup menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul tanpa membagaimanakan, tanpa tanya bagaimananya. Ini sifat orang yang beriman yang sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. Fanahnu qailun musaddiqun bima fi hadil akhbar min dzikrin nuzul ghaira mutakallifin al-qaul bi sifati au bi sifatil kaifiyah. Kami ahlu sunnah, kata Imam Ibnu Khuzaimah, menyatakan, membenarkan semua yang dikabarkan oleh hadis-hadis yang sahih tentang turunnya Allah tanpa memaksakan diri untuk apa? Mengetahui bagaimananya turunnya Allah ke langit dunia. Ya. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lam yasif lana kaifiyatan nuzul. Kemudian kata Imam Khuzaimah yang terakhir, wa fi hadil akhbar ma bana wa thabata wa sahha anna Allah jalla wa ala fawqa sama'id dunya. Dari hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa Allah ada di atas langit. Ini akidahnya apa? Ya, Wahabi. Ya, Imam Ibnu Khuzaimah yang dikenal dengan Imamul A'imah, imamnya para imam, karena beliau gurunya imam-imam ahli hadis dari Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya. Ya, sekali lagi apa yang dicantumkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah tadi dan sebelumnya juga dan yang akan datang itu bukan karangan beliau, ya, itu bukan karangan Wahabi. Namun itu adalah apa? Meneruskan tongkat estafet para ulama ahli sunnah wal jamaah dan semuanya berdasarkan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit tambahan dalam sejarah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidak lepas dari tuduhan-tuduhan dusta. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, semakin kata peribahasa kita, semakin tinggi pohonnya, semakin apa? Kencang anginnya. Demikian pula yang betul-betul menyerukan akidah salaf, membantah kelompok-kelompok sesat yang paling vokal, membantah alil bid'ah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka banyak tuduhan-tuduhan dosa. Di antaranya masalah yang satu ini, ya, yang banyak tersebar, terutama di negeri kita, banyak buku-buku alil bid'ah yang mencantumkan masalah ini. Katanya, gosipnya, Syekhul Islam itu pernah, kata Ibnu Battuta, seorang pengembara lah. Ibnu Battuta menceritakan bahwasanya dia pernah melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khutbah atau khutbah Jumat di mimbar Masjid Jami' Damaskus, Syria. Ya. Dan Syekhul Islam mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar. Kemudian Syekhul Islam katanya turun. Maka ini tuduhan kepada Syekhul Islam bahwasanya Syekhul Islam menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk, dengan dirinya.
Paham? Ini tuduhan dusta yang bergentayangan yang juga ada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dibantah oleh para ulama, baik dari sisi akidah Ibnu Taimiyah dari kitab-kitab beliau, seperti dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Kalau cetakan Anda coba lihat kembali halaman 15. Jelas-jelas beliau mengatakan wa minal imani billah al iman bima wasafa bi nafsihi fi kitabi wa wasafa bi Rasul Muhammad sallallahu min ghairi tahrifin wala ta'tirin min ghairi taqifin wala tamtsil. Di antara beriman kepada Allah, mengimani semua sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam kitabnya atau yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menafikan, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan. Dan ini sudah masyhur dalam kitab-kitab beliau. Lihat kitab beliau yang lain, Aqidah Al-Hamawiyah, Tadmuriyah, dan yang lainnya. Tidak ada. Beliau menyerupakan apa? Sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu dari sisi yang pertama. Ucapan-ucapan beliau jelas membantah kisah dusta tersebut. Yang kedua, dari sisi sejarah, kalau diteliti, masuknya Ibnu Battuta, ini kan pengembara, masuk ke Damaskus, dalam sejarah itu bulan Ramadan. Kalau nggak salah tanggal 19 Ramadan tahun 726 Hijriah. 19 Ramadan 726 Hijriah. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sudah dipenjara bulan Sya'ban tahun yang sama. Karena tuduhan-tuduhan dusta yang dilontarkan oleh ahli bid'ah kepada penguasa pada waktu itu sampai beliau pun di penjara. Bulan Sya'ban beliau sudah masuk penjara tahun yang sama. Bulan mana Ramadan Sya'ban? Sampai meninggal dunia. Kurang lebih 2 tahun beliau di penjara sampai meninggal dunia. Yaitu bulan Dzulqa'dah 728 Hijriah. Beliau nggak pernah keluar sama sekali dari penjara tersebut. Paham? Dari sejarah saja tanggalnya sudah apa? Dusta. Paham? Kemudian yang ketiga kata para ulama, tidak ada sejarahnya Syekhul Islam khutbah di mimbar Masjid Jami' Damaskus. Paham? Jadi sekali lagi itu tuduhan-tuduhan dusta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan kalau antum baca lagi ada salah satu ulama dari mazhab Hanafi yang mengatakan man qala bi anna Ibnu Taimiyah Syekhul Islam fahuwa kafir. Bahkan ada ulama dari mazhab Hanafi yang mengatakan barang siapa yang mengklaim Ibnu Taimiyah itu gelarnya Syekhul Islam maka dia kafir. Bayangkan luar biasa badai dan cobaan terhadap Syekhul Islam Taimiyah, bahkan yang menggelari beliau Syekhul Islam saja dikatakan apalagi Ibnu Taimiyahnya. Makanya dibantah oleh ulama mazhab Syafi'i juga. Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang hidup abad 9 Hijriah. Dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir ala man za'ama bi anna man sama Ibnu Taimiyah Syekhul Islam fahuwa kafir. Sekali lagi, ini salah satu yang wajib untuk kita pahami, tuduhan-tuduhan tersebut dusta terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.